terkadang bau nggak ada, angin tak keluar, sarungnya sampai bergetar, buri. Hus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gua ya, noleh mana? Kepingin mana? Terus sampai bertahan. Ya bagi teman-teman yang ada di YouTube, jangan lupa subscribe dan tanda loncengnya diklik. Majelis Nurul Rasulih. Mosok ngaji wis suwe gak tau dilono blas ya Rizan ya? Nggih. Lah Kang Eko kan wis rabi Eko iki. Anake. Nah. Engko tandane nek Kang Eko iku sering bolos berarti kepen dolek maneng. Wis ngono ae gak angel. Sebab ngene lho. Ana makalah nang nahwu iku al ilmu maktuun bi fakhidhil mar'ati. Ilmu itu nggak bisa terputus kecuali yang memutus kecuali apa? Selangkangan perempuan. Maktuun bi fakhidhil mar'ah. Sudahlah. Sudah. Semua pasti kalau kena itu, ya, kalau kena perempuan, kalau kena jatuh cinta, ya, maka ilmu akan terputus. Lah, makalah orang-orang dulu nggak mungkin salah, gitu. Makalah itu kan sesuatu yang dikatakan. Ia mengatakan siapa? Orang yang malamnya nggak pernah tidur, siangnya puasa, selalu berdoa sama Allah, kemudian hatinya dikasaf, hatinya bersih, lalu bilang gitu. Ya mending percaya gitu daripada percaya orang yang nggak tahu jelunturungan, ya. Ternyata benar, al ilmu maktuun bi fakhidhil mar'ati. Nah, kalau kamu istiqomah, walah, apa sih yang kamu minta? Minta istri, dikasih 4 kamu. Nggak kuat. Jerisan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikasih 4 kamu kalau kamu mampu. Kalau ingin tenang-tenang saja, 1 aja dididik. Akhirnya makalah dari nahwu Alfiyah Ibnu Malik, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah unajahan fi ghabiril azmani. Dah titik. Dimanapun tempatnya kamu istiqomah, terlebih urusan ibadah dan ngaji, yuqaddir, Allah akan memastikan, yuqaddir laka Allahu, yuqaddir laka Allah akan memastikan buatmu najahan, apa? Memastikan keuntungan fi ghabiril azmani, nanti di belakang hari. Istiqomah masih 2 minggu aja langsung tolak-tolek, kok belum dapat ya? Anggapannya perempuan itu onde-onde. Enggak, kamu itu kalau istiqomah, kalaupun lambat dapatnya, Allah itu nata kamu. Karena apa? Kamu dicarikan yang sekufu, sepadan, yang nanti ketika sudah menikah, istri kamu itu akan menggiatkan ibadahmu, yang sama sekali tidak apa? Menurunkan semangatmu ibadah dan ngaji. Enak gitu kan? Nah, Eko. Iya gitu kan, paham kan? Itu kata Imriti, anak jerene wong-wong Umaryoto, ya. Pak beli kitab apa? Kitab nahwu. Apa? Ditulis Umaryoto. Mana ini ada kitab Umaryoto itu? Wong tulisannya ain mim ro ya to terus alif layina lazimah. Umaryoto. Beli kitab Umaryoto, Pak. Enggak ada nahwu Umaryoto itu. Ini loh Pak tulisannya. Imriti ini, bukan Umaryoto. Iku ya. Idzal fata hasba tiqadhihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yartafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berkumpul dalam majelis barokah pengajian minggu pagi
Nah, cara YouTube judulnya pengajian Minggu Pagi Ceria. Sekarang sudah sampai 9 dan bisa jadi ini yang ke-10, tergantung mood saya ya. Alhamdulillah, pagi ini kita mengkaji hadis-hadis dari Rasulullah yang mana semoga kita bisa melaksanakan yang termudah dahulu. Siapa tahu nanti kita bisa. Kalau melakukan yang langsung yang sulit, biasanya kapok wong. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rabbi ya Karim. Sampai hadis mana ini? Kitab paling afdol setelah Al-Quran adalah Bukhari, Muslim. Kitab hadis yang paling mulia. Kalaupun nggak ada Quran, pasti Bukhari Muslim itu sebagai ganti Al-Quran. Kalau Quran nggak ada, hadis nggak ada ulama mengatakan gantinya adalah Al-Hikam, gitu ya, karena untuk penataan diri. Makanya kalau santri nggak ngaji seperti itu ya rugi, eman, nggak tahu langkah yang baik itu bagaimana. Sudah, haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Ibnu Abi Dzib qala haddatsana Sa'idul Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Abi Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda seperti ini, kata Abi Hurairah. Abi Hurairah itu artinya ayahnya kucing. Itu Abi Hurairah. Kenapa dikatakan ayah kucing? Karena memang sangat berbelas kasihan dengan kucing dan beliau itu punya kucing banyak. Lihat kalau main di rumah Abi Hurairah pasti di situ banyak kucing yang berkeliaran karena dirawat, gitu ya. Rasulullah sendiri kalau mau sholat, ternyata jubahnya itu ditiduri kucing. Kelihatannya kucing itu kok sangat nyenyak sekali, gitu ya, nyenyak sekali, ngorok bareng nonton. Maka nok tamim digusah, ya, jubah dicukuk dibuanting, wah, kapok kon Gus, ketara tahu, nonton guyune ketara tahu, tapi nok Kanjeng Nabi enggak. Rasulullah itu sangat hati-hati, beliau nggak mau membangunkan kucing itu, apalagi menggusah. Apa yang beliau lakukan? Mengambil gunting. Jubah beliau yang pas ditindih kucing digunting, krik sampai melingkar, terus jubahnya diangkat, kucingnya tetap tidur. Rasulullah gitu loh, idola kita kan? Iyalah, idola nang fatir. Idola nang fatir lah, no tepak wosing. Ketok-ketokan pondok. Iku nas wosing ya. Tapi nas suwaye bunga, pacare nyopo, calone nyopo, gajine akeh. Alamati pondok mbek dalane pondok wis lali kabeh. Ya, percaya kan? Ya menene ngono kan, gak usah ditakono. Iku faktual, hak fakta. The jur and the fact and the faktu. Dah ya, jadi digunting. Awakmu emen balik ngawur iki tuku nang Royal ya. Ya, tuku nang Royal ya ngoleh jaluk tukaran nang mak dhisik. Ya. Mau beli pakaian lu gegeran dhisik mimake. Kok kami digunting gara-gara kucing lho. Ora dikandani Rasulullah gitu loh dulu. Itu kan Rasulullah, beda dengan saya. Enak itu kan. Iya, Bos. Hah? Tapi kon tahu gunting pakaianmu gara-gara kucing? Oh ya, gak tahu kan? Ya, alhamdulillah podom ya, gak tahu. Itu ya. Kemudian itu makanya Abi Hurairah di dalam satu kitab itu tidak ada satu kucing pun yang masuk di rumah sampean
yang mengganggu ikan-ikan sampean, yang mengganggu makanan-makanan sampean, kecuali perintah Allah. Paham ya? Kalau Nabi dapat wahyu, Rasul juga dapat wahyu untuk menjalankan perintahnya Allah, untuk disampaikan pada umatnya. Tapi kucing juga mendapat wahyu, ilham hayawani, ya, ilham yang berbangsa hewan. Dikirim wahyu oleh Allah ke otaknya kucing. Kamu datang ke rumah Busro. Busro tadi pagi punya kelotok banyak, ya? Jabar nyinget no pupune PT. Tadi malam habis makan sama anak-anak disingit no piti arek. Ibaratnya ya, tapi sering ngono kan? Ya. Disinggak no. Kucing dikasih wahyu langsung masuk ke rumahmu mencari makanan atau mengganggu masakan-masakan kamu. Itu perintah Allah. Karena tidak ada satu perintah pun dari Allah kecuali semua mengandung hikmah. Artinya kamu nanti ke belakangnya dikasih rezeki yang enggak dinyana-nyana oleh kamu. Gara-gara kucing. Makanya kalau ada kucing masuk, jangan kau usir. Kasih saja ikan. Paham? Sewajarnya kucing itu nggak punya warak, nggak punya kenyang. Kon kei pupu njaluk weteng, kon kei peteng njaluk kuping, kon kei kuping njaluk ndas. Terus ngono iku kucing. Udah lah, penting kasih aja. Pupu siji dah, anak pun sik nguberai wis, datanya sudah. Paham? Engko. Soalnya antara kucing dan Busro senengan Busro nang pupu. Nah itu loh, udah ya. Kira-kira paham ya? Sing welas asih nang kucing ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abi Hurairah begini. Rasulullah itu pernah dawuh begini. La yazalul abdu fi salati ma kana fil masjidi yantadirus salata ma lam yuhdis. Nah, Allah itu bilang sama Rasulullah dan Rasulullah bilang sama Abi Hurairah. Ya, Abi Hurairah menyampaikan kepada sahabatnya dan sahabat sampai detik ini. Begini katanya. Tidaklah seseorang laki-laki atau perempuan yang ada di tempat sholat menunggu datangnya sholat depan, datangnya sholat yang akan datang, kecuali orang itu sudah dapat pahala seperti melakukan sholat. Artinya kamu sholat maghrib menunggu imamnya datang, padahal sholat maghrib belum dilaksanakan. Sholat maghrib pahalanya katakanlah sebesar 3 gunung. Lalu kamu nunggu, Allahumma sholli ala nuril anwari wa sirril asrari wa tiryaqil aghyari. Terus wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adatani amillahi wa irdahi. Kamu baca berulang-ulang sampai imamnya datang. Selagi imam belum datang, maka kamu dapat pahala sama seperti sudah melakukan sholat maghrib. Bukan berarti ojo koyok komeng kon nang acara warawiri. Telah nang acara YouTube komen lah lucu ah. Begitu ada dalil gitu, ya toh, masuk masjid nunggu langsung pulang. Wayai komat mulai. Saya sudah sholat. Kapan kamu sholat? Loh, tadi. Kamu kan cuma nunggu. Loh, pahalanya nunggu kan sama dengan sholat. Nah itu ada lagi hadis, siapa yang tahu pahalanya apa itu berangkat sholat, mengerjakan sholat ketika waktu dingin, maka dia akan dapat pahala yang opolah nggak ada bandingannya. Oh, langsung tertarik. Besok subuh langsung beli es balok. Es balok terus dikasih sajadah, wes sembayang nang ndukure es balok. Katanya waktu dingin. Loh, waktu dingin ini bukan maksudnya nang es balok. Sembayang di musim di waktu dingin ya iku apa? Subuh iku lak males subuh iku Mas ya. Mamat jamaah subuh, Mas.
Oh ya apa? Jamaah subuh masal tak delok para jin-jin iku padha gemeter kabeh. Para jin gemeter gara-gara Mamat jamaah subuh. Oh, iku lho, gemeter kabeh. Lah pertanyaannya jamaah subuh karepe dhewe apa krana kena hukuman? Kena hukuman. Nah iku dudu Mamat iki ngawur ae. Iku Mamat bendul. Ya, nek Mamat iki insyaallah istiqomah. Istiqomah bolose. Itu ya. Allah ya Rabb ya Karim mulane jangan kamu itu malas menunggu sholat. Ojo kesusuan. Ya, daripada kesekut. Ngono ta? Enak bukan. Oh, aku enggak, aku lawang apian dah. Nah, aku kayak Roni wong apian. Allah ya Rabb ya Karim. Roni gak kena ngomong cuma ngiler ngono tok. Dah, saya lanjut ya. Kalau mau sholat, ditunggu saja imamnya walaupun agak lama. Karena waktu kamu menunggu itu pahalanya sama dengan kamu melakukan sholat selagi kamu tidak hadas. Kecuali kau menunggu imam ngentutmu sampai ping 7. Daud, wudu maneh. Daud. Wah, itu pahalanya gede. Karena apa? Langsung wudu. Beda kalau udah Daud keluar males, wudu males, akhirnya puancep ngenteni nang masjid gayain kuwetu dewi sholawatane padahal ngentut. Itu nggak boleh seperti itu ya, harus wudu. Kemudian Allah ya Rabbi ya Karim bismillahirrahmanirrahim faqala rajulun ajami. Lalu ketika Rasulullah mengatakan seperti itu ya, orang menunggu sholat selagi dia tidak hadas maka dia itu seperti sudah bukan seperti sudah sholat, dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahalanya sholat, kan gitu loh. Nah, lalu ada yang tanya, Rasulullah menjelaskan selagi dia nggak hadas. Lalu tanya, ya Rasul, hadas itu apa? Gitu loh. Faqala ajami mal hadas. Oh, iki takon ke Abi Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Hadas itu apa? Gitu loh. Allah ya Rabb ya Karim qal as-sautu as-sautu yakni ad-darta. Nah, hadas itu apa Abi Hurairah? Hari ini ada Cak Eko 3 ini. Nah itu Cak Eko. Wah, sungguh kaya minggu ini. Kaya ya, alhamdulillah lo ya. Ya apa? Wah, tiga-tiganya ngaji, tiga-tiganya gondol ganjaran. Ya. Nah, sapa sing anake durung ana bojone iki pek nung telu. Bambang ngamuk. Bapakku iki ngono. Bapakku iki ngono. Pek mantu wae. Dan katanya Abi Hurairah ketika ditanya hadas itu apa? Jawabannya as-saut, suara. Oh, hadas itu suara. Yakni ad-darta. Suara kentut. Berarti kalau nggak ada suara, apa batal? Nah, itu tergantung. Ketika kamu sholat, kamu cuma perasaan gitu, apik sopan tute, masya Allah. Awak wis tau mondok, entute pisan ya sopan. Cece, no gak tau ngaji, gak tau mondok. Gak garu-garuan. Wah, iki enggak, mondok ya. Sopan. Ya? Iya, saksi enggak ngentut gimana? Nah, saking ngesese sehingga kamu itu ragu apakah itu suara kentut atau suara lain, apakah ini dari pantatku atau dari pantat orang lain, maka nggak batal kalau gitu. Selagi tidak yakin, tidak nyata kalau suara itu kentut dan dari beronggolanmu, ya toh, dari apa? Pantat kamu, maka itu tidak batal. Kamu lanjut aja. Tapi ojo kon gawe-gawe. Wong wis katok duwa. Nek gaya
apa ini ya? Wah, niku kakek model. Allah ya Rabb ya Karim jelas lho. Wong ketok bokonge ngeder. Pret. Iki Bambang itu tuh. Apa sih? Jelas-jelas wae ya gak ngakoni. Allah ya Rabb ya Karim selagi kerungu, selagi terdengar suara kentutnya, maka batal. Selagi nyata itu memang suara kentut dan anginnya berasal dari tempat kamu, pantat kamu, maka batal. Tapi kalau kamu ragu, kelihatannya sih enggak, iya, maka enggak batal. Tapi lebih baik ambil batalnya saja. Lah ngono sih. Tuh, mbek menawa kon males. Gitu loh. Allah ya Rabb ya Karim. Nah, haddatsana Abdul Walid, haddatsana Abu Uyainah an Zuhri an Abbad bin Tamim an ammihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dikeluarkan dari Abdul Walid, dari Abi Uyainah Az-Zuhri, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, dan pamannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata begini, dawuh begini, qal la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Ketika orang itu merasa mengeluarkan angin di pantatnya, ketika orang itu masih ragu kentut atau tidak, ya ketika ragu, maka perintah Rasulullah, jangan kau bubarkan sholat kamu, terus saja, paham? La yansarif, teruskan saja, karena itu masih belum pasti entut atau bukan, kecuali hatta yasma'a sautan, jika benar-benar kupingmu mendengarkan suara kentut. Au yajidarihan, entut gak ono, suara gak ono, wambune kaya tikus mate, kaya curut. Aku gak tahu ngentut, gak tahu apa ini, kayak Jabar kan gak tahu suara kan? No, Tamim pengennya ngentutnya banget, kayak tahun baru. Maka kalau memang ditemukan dua hal, yaitu suara tut, maka batal. Kamu boleh bubaran sholatnya dan wudhu lagi. Atau kalau nggak ada tut, tapi ada bau, ya, terkadang bau nggak ada, angin tak keluar, sarungnya sampai bergetar, buri. Iku ya apa iku? Ngisine mbek apa angin iku ambek kompresor. Iya, ambek kompresor ta. Sampai anteng. Tapi sarungnya bener gak ada suara nih, tapi ngeder. Maka jelas itu. Dan baunya juga apa ada. Iya toh? Nah itu jelas batal. Kira-kira paham ya? Ya. Haddatsana Qutaibah an haddatsana Jarir anil A'mas an Mundhir Abi Ya'la As-Sawri an Muhammad ibn al-Hanafiyah qala Ali kuntu rajulan madza'an fastahaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqal fihi al-wudu, gitu. Ini dawuh ini dari Jarir Al-A'mas, dari Mundhir Abi Ya'la As-Sawri, dari Muhammad Al-Hanifiyah. Ini juga putranya Sayyidina Ali, Muhammad bin Hanifiyah ini. Sayyidina Ali ini pernah berkata begini, qala Ali kuntu rajulan madza'an, aku ini orang yang paling sering mengeluarkan madhi, bukan mani, madhi. Lalu fastahaitu an as'ala Rasulullah, lalu saya ini malu mau tanya Rasulullah, bagaimana itu apa istilahnya, memutuskan orang yang keluar madhi, bukan mani ya, bukan mani, tapi madhi, gitu loh. Fasa'alahu faqala, akhirnya tanya ke Rasulullah. Ternyata mengeluarkan madhi itu tidak junub, tapi cukup berwudu. Dan madhi itu keluarnya beda dengan mani. Kalau mani itu muncrat, cret. Ya Mat ya, ajarin gue Mat, harus biasa ngono kok. Ya,
Gaya aku gaya kaya wong anu lho, kaya wong lugu. Preketek maksudnya. Gaya. Pak, kaya karo Mamat ya. Muncrat dan biasanya disertai dengan kenikmatan. Ini harus dijelaskan memang fakihnya gitu kan. Kecuali jika perkara itu keluarnya tanpa nikmat dan tidak muncrat, maka itu bukan mani. Jadi keluarnya juga biasa, keluar gitu aja, lempeng keluar aja. Kalau mani kan beda, sambil dud, nggak bisa. Bos, aku temenan takon. Aku iki bener umurku wis tuwa ngene, kiaimu tapi gak ngono-ngono aku iki. Aku gak ngono-ngono, aku lak wong apian sih ya. Terus opo sih wong awak iki? Opo? Iya bener ya? Heeh, aku gak ngerti ngono-ngono, TV gak ero aku. Gaya. Jawale diarani wong zuhud. Enggak bos, masa sak temene apa? Iki lho bos, kayak ngene ya. Iki biasa ngene apa? Jabar sih semprot. Sanate cake mas takone gede jabar berarti ro kabeh lan ya. Nah ya wis, pokoknya begitu. Kalau madhinya yang keluar maka itu cuma wudu. Tapi kalau airnya itu putih, ya airnya putih, kental, cair dan agak kental, lalu keluarnya itu dengan muncrat gitu, lalu disertai kenikmatan, maka itu namanya mani. Tapi kata Imam Al-Haramain tidak mesti muncrat, tidak mesti nikmat. Terkadang keluarnya nggak pakai nikmat, katakanlah kona jeding kon cepit nolawang, ya enggak, kon cepit nolawang atau mimpi naik pohon jambu terus kecepit, kecepit nang pang. Frut, kan nggak nikmat kan itu. Akhirnya keluar cairan yang sifatnya seperti mani, maka itu wajib mandi. Lega kan? Gak ngantuk kan? Enggak kan? Ya malah nih tombomu yang ini. Hah? Meruntus. Nah, wong wedok meruntus. Soalnya kan dia ngerasa ganteng dhewe. Ganteng dhewe. Lan mripate nok ngelirik. Lah kayak penyanyi. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Siapa? Nah, itu. Siapa? Kirangan. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Yes. Iya, Pak. Terus nangkine belum? Oh, jalu nangkine ya. Ya wis. Wis salah dhewe. Wis pengen pengen anak gak ada bapak. Yes. Allah ya Rabb ya Karim, saya lanjut sekarang ya. Akhirnya Rasulullah menjawab cukup untuk apa? Wudu, tidak mandi. Dan fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad, karena Sayyidina Ali malu menyuruh sahabat namanya Miqdad bin Aswad untuk menakokkan atau menanyakan perkaranya tadi tentang keluarnya madhi, bukan mani, madhi. Nah, Rasulullah takon, mantuku takon ada izin-izin barang, ya kan? Ngongkon sahabat Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad anak ireng. Aswad itu ireng. Berarti Miqdad itu wonge ireng kayak Bilal ngoten ya. Nah, ini lho kayak kopi Jabar ireng. Kayak ngono iku lah bangsa kayak ngono. Ireng-irenge Bilal. Lho, biyen kisah ya apa? Arep wedok ayu, ya. Lho, ayu gara-gara penyene barokah Kanjeng Nabi. Takon nang Miqdad, ngongkon takon nang Miqdad. Nah, iku mang jawabane fihi al-wudu. Jadi Kanjeng Nabi, "Waran mantuku." Waran mantuku. Wudu ae kok satus. Kayak kisah sapa? Ibnu Sirin ambek Hasan Basri, ya. Ibnu Sirin wali, memang keramatnya itu urusan mimpi, ya, menterjemah mimpi. Kalau Hasan Basri zuhudnya, kewaliannya nggak ada yang bisa, nggak ada yang ragu. Nah, kalau Ibnu Sirin ada orang tanya mimpi, cukup lihat langit, langitnya terbuka dan makna mimpi itu terlihat tulisannya itu. Oh, kamu ini artinya, kan satu zaman itu. Tapi hebatnya dua orang ini saling sindir-sindiran, saling musuhan, gak akor.
Mulane saiki kalau ada kiai sama kiai atau habib sama kiai, habib orang habib wis aja melo-melo. Wah, enggak usah ikut-ikut. Wis menengo ya, ngerawakmu iso mangan wis lah. Wis, gak usah deh. Wah, ini yang bener habib ini. Ah, ini yang bener kiai ini. Wis salah enggak usah lah. Wis meneng ya, meneng ya. Sama dengan itu tadi. Ya, Hasan Basri mimpi tapi gak iso nerjemahno, enggak bisa nerjemahkan. Tuakon ke siapapun, tanya ke siapapun, semua jawabannya sama. Ya biasa nerjemahkan ya Syekh Sirin. Ah, apa sih? Mau gengsi ya. Mau gak gelem. Nah, akhirnya ngongkon santri ini, berarti mat, kamu main ya ke Sirin ya. Tapi jangan bilang kalau saya yang mimpi. Kamu bilang yang mimpi. Nggih, ya. Mimpi apa ya? Saya mimpi telanjang di kandang bawa tongkat. Ya, tidak bilang. Datang ke Ibu Sirin. Waalaikumsalam, Mat. Sini, Mat. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah, Yai. Ada apa, Mat? Ini loh, Yai, saya mimpi. Begini. Ketawa Ibu Sirin. Bilang sama yang mimpi, suruh sini sendiri. Suruh sini sendiri. Nggak usah malu-malu. Hah? Kalau kepo, sini. Akhirnya jadi Hasan Basri kurang ajar dong ini. Mempermalukan diri hamba saja. Toko temen, adik basa-basi. Lu jeneng sampean waras ta alhamdulillah. Yuk go sampean pinten? Jere Ibnu Sirin, alas gak usah basa-basi apa? Wes sampean ngipi apa? Iya ngono lho. Iya ngono lho. Ini lho artinya begini. Artinya sampean itu telanjang, artinya zuhud. Sampean sudah memang tidak menoleh urusan duniawi. Kemudian sampean membawa tongkat, syariat sampean kuat. Ya, sampean di kandang, sampean berada di dunia ini ibaratnya seperti hewan kalau nggak punya ilmu, dan sampean adalah satu-satunya orang selamat. Kata Hasan Basri, lu kok tahu kalau saya yang mimpi? Padahal saya nyuruh orang, saya suruh ngaku bahwa dia yang mimpi. Sampean kok tahu kalau saya yang mimpi? Kata Ibnu Sirin, siapa lagi yang pantas mimpi seperti itu? Coba kalau saya mendengarkan Mamat santri sampean, nggak mungkin. Wong atasi Mamat kok ngimpi yang artinya seheboh itu, nggak mungkin. Cuma satu orang yang pas dengan impian itu, yaitu sampean. Nah, akhirnya rangkulan api, ya enggak? Iku loh, ya coba melo. Nah, ada kasus kisah ini, Miqdad ibn al-Aswad. Ini juga sahabat Nabi yang memang piawai perang, piawai nunggang kuda, piawai melontarkan apa itu? Tombak. Wah, meskipun tepatnya mepet, kalau Miqdad yang ngeker, ya kayak Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah dulu, keker sambil kuda, wus, mepesit, kene, canggih. Kemudian ahli panah juga. Miqdad kok orangnya jangkung, kecil, tinggi, hitam, janggutnya kunciran. Nah, sangat kan? Janggutnya panjang dikuncir, sama seperti Abu Dujana, ya toh? Kunciran, besar, matanya ini lah, jarang senyum untuk kling, senyum Pepsodent, ya, karena kan orangnya hitam. Itu suatu ketika yang namanya Miqdad sama dua temennya sahabat lapar, nggak ada makan selama 2 hari, minta malu. Lalu Miqdad itu tergolong salah satu dari ahlu suffah, santri Nabi yang biasanya di emperan Masjid Nabawi, yang jumlahnya ada 70 orang itu. Salah satunya adalah Miqdad. Ketika lapar, beliau itu nggak bisa menahan, sangat-sangat lapar, sangat lapar. Di depan masjid ada kambing, ya, kambingnya Rasulullah yang nantinya akan dibuat ada acara. Dan kambing itu nggak pernah mengeluarkan air susu. Ketika kambing diperes-peres nggak keluar air susunya. Nah, kebetulan Miqdad toleh sama dua temannya tadi. Miqdad, apa? Itu apa sih? Itu lihat. Apa? Itu loh, lihat. Oh,
gelas. Iya, terus itu ada air susunya itu. Ngawur ae. Punya Rasulullah itu. Jatah Rasulullah. Iya wis gak wis. Dislemurno, dihibur nih. Main-main tapi lihat lagi gelas itu. Tapi Rasulullah nggak datang-datang. Gitu, nggak datang-datang. Gimana? Gak. Ngawur, jangan. Setan bisi Mikdad, perutmu kasihan Mikdad. Itu susu wow, putih, bersih, manis, enak, gurih. Kalau masuk di perut kenyang Mikdad. Hus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gua ya, noleh maning. Kepingin mana? Terus sampai bertahan, akhirnya iblis bilang gini, Mikdad, udah nggak apa-apa, kayak kamu nggak tahu Rasulullah aja. Nggak mungkin Rasulullah menghukummu. Rasulullah sekarang lagi silaturahmi di temannya. Kamu tahu, temannya yang disamperin Rasulullah orang yang berada, makanannya enak-enak, jelas di sana dapat makanan enak-enak. Apalagi cuma susu kayak gitu-gitu itu. Udahlah. Toh paling nantinya juga dikasihkan kamu nanti. Biasanya kan Kanjeng Nabi kalau dapat susu, biasa sahabat dipanggil kan. Ya udah ini gitu. Kayak nganyar-nganyari aja. Udah minum aja. Kata Mikdad. Bener juga. Ya? Iya. Gimana? Ya wis. Langsung masuk dulu diambil sambil bergetar gitu. Diminum, gelak. Sisanya untuk 2 teman, gelak sampai habis 3 teman itu. Kenyang sudah. Karena kenyang, Mikdad leyeh nang masjid. Ini ngorok. Kedua temannya tadi ngorok ketiduran. Yang Mikdad mulai dibisi iblis. Mikdad, kamu kenapa sih kamu minum tadi? Emang ngongkon saiki ngono iku setan. Ya. Kenapa kamu minum tadi? Enggak punya tata kerama, enggak punya adab. Itu punya Rasulullah. Iya kalau Rasulullah kenyang, kalau sekarang lagi lapar. Kamu tahu sendiri Rasulullah enggak pernah wadul atau apa? Mengeluh terhadap sahabatnya walaupun lapar. Tapi kenyataannya jatahnya kamu minum. Saya yakin Mikdad diajar kamu dengan Rasulullah nanti. Tahu mati. Tiba-tiba Rasulullah datang. Wah, demi Rasulullah ya saya jaga demo, ambil demku. Ngene. Bingung, yang namanya Mikdad pura-pura tidur. Kemulan. Rasulullah masuk ke masjid, langsung sembahyang sunat tahiyatul masjid. Noleh ke tempat gelas jatahnya. Si Mikdad ngintip. Waduh, noleh. Rasulullah noleh. Baru Rasulullah noleh nang awake. Tambah ditutupi. Noleh sama temannya. Rasulullah juga nggak senyum, biasa. Apa gak tambah medeni gitu? Ya, wedi, redet. Setelah Rasulullah sholat, Rasulullah berdoa agak keras, gitu. Doanya begini, ya Allah, sampean luaskan rezeki orang yang ngasih makan aku, dan sampean luaskan rezeki orang yang sudah telah ngasih minuman aku. Gak betah wedi ini alamat ini. Jelas ya Allah sampean jembarakan rezekinya orang yang telah memberi aku makan dan rezeki orang yang telah memberi rezeki aku minum. Langsung yang namanya Mikdad itu berdiri. Ya Rasul, tunggu ya Rasul. Ngapain? Tak carikan susu. Gitu. Akhirnya ke kambing 3 tadi yang milik Rasulullah, yang tadinya tidak ada air susunya. Ternyata ketika dipegang Mikdad, ini ya Rasul, air susunya keluar banyak. Loh, kok keluar? Dari tadi enggak keluar. Nah itu
kira-kira karomahnya siapa? Rasulullah, dan mungkin atas kejernihan hatinya Mikdad diijabah oleh Allah Ta'ala, langsung keluar mancur. Nah di situ cuma satu mangkok. Kata Rasulullah, cukup Mikdad, langsung susunya diginikan. Nah, langsung berhenti. Dapat. Ya sudah, sini Mikdad, saya lapar. Iya Rasul, takut ngerasa mengentekno ya, takut. Nah, diminum oleh Mikdad, glek glek. Diminum oleh Rasulullah, glek glek glek. Nah, tinggal cuma satu mangkok sedikit. Ya ini Mikdad, kamu. Ya Rasul, cuma sekali. Glek glek lagi. Kamu kan tadi lapar, sekarang enggak ya Rasul. Kenapa enggak? Punya sampean tak habiskan tadi. Oh gitu. Ya wis. Teman kamu yang 2 orang mana? Itu ya Rasul. Ya udah bangunkan. Terus teman-teman lain itu bangunkan. Loh, teman-teman yang lain bangunkan padahal 70 orang. Lah itu 2 itu yang membantu mencuri air di gelas tadi. Akhirnya 2 orang glek glek. Lagi. Ya kayak Mikdad tadi lagi. Kenapa? Kan kenyang apa belum? Kenyang ya Rasul. Kok tumben? Iya tadi nyuri susu sampean. Gara-gara Mikdad ya Rasul, saya nggak ikut-ikut. Enak kono kamu gitu kok. Salah, jangan ngono, padha ngrasakno ya. Ngono. Kenyang semua. Akhirnya tinggal sedikit ya namanya air. Air Mikdad itu panggil teman-teman itu. 70 orang dibangunkan semua. Dalam kondisi lapar semua. Diminum susu yang dalam bejana itu tadi yang tinggal sedikit. 1 orang sampai 3 tegukan. Glek glek glek. Susu loh, kenyang kan? Nah, cuma segini mampu mengenyangkan 70 orang. Itu kalau nggak mukjizatnya Nabi itu nggak ada. Ya enggak? Nah, anak sini yang bisa itu insya Allah ya Kang Aan itu. Ya itu, engko nono panganan bubur atau apa kayak menang Kang Aan. Engko wong perapatan kok dikai kabeh. Nah, disuruh Kang Aan insya Allah. Ngono Kang Aan yo. Nah, saiki enggak ngaku Kang Aan itu. Rendah hati. Ya. Kebiyen Kang Aan rendah hati, mulane tiruan ya. Keramati masyaallah. Dah. Jam 8 lebih 2 menit. Alhamdulillah sekarang nggak sampai telat lagi, sesuai dengan keinginan Busro. Ya, kalau ngaji jangan lama-lama, karena lama itu percuma, tuas capek tapi nggak paham. Gitu ya. Nggak betul. Ngaku akhirnya. Gitu ya. Baca, semoga ngaji ini barokah. Contohlah Kang Rosid ya. Tiada hidup kecuali ngaji. Bagaimanapun juga dia berangkat, walaupun ada aral rintangan. Mau jadinya Rahman itu 1000 aral rintangan kan kulalui sampai bau misik lah ngono. Di sini kasih engkau pernah berbunga. Kang misik. Wes ya, semoga barokah manfaat ya. Wallahu alam bissawab. Kono. Ya, kono. Wes lungguh ndolek panggonan. Berarti iki sampean jak iki Kang Rosid. Arek piro berarti? Hah? Ngono ya. Ya, hari terakhir maca Quran labi ya. Heeh. Wis siap kabeh kan cara peletakan penanamannya sudah siap kan? Siap. Ya. Heeh. Don Demi wong waras sampe Demi wong kabeh mati lak siji. Heeh. Demi mau mana ayo? Gawane Demi mau mana? Ketara ya. Ada. Ya. Nadae kayak ajal terakhir lho. Nah waras kan siji. Iki.
Sece